Bapa di surga, di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan kami, firman yang menjadi manusia, di dalam kuasa rohmu yang kudus, yang menghidupkan kami hari ini. Kami minta kuasa firman Allah merubah kehidupan, sehingga Tuhan sungguh benar kami menjadi anak-anak kekasih Tuhan yang dipersiapkan untuk perkawinan anak domba menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami disempurnakan sama seperti Kristus adalah Tuhan kami, menjadi serupa segambar dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kalau ada kuasa yang bukan berasal dari Allah yang mencuri perhatian kami, mau mengalihkan kami dari mendengarkan firman Tuhan, kami tolak tengking dalam nama Yesus. Dan hanya kuasa firman Allah yang mencengkeram hati kami. Berbicaralah Tuhan, sebab kami sudah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan, ya saya sangat bersuka cita bisa berada di Jemaat Gereja Betel Indonesia, Jemaat Lemur Roma. Ini kali pertama saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Ya, mungkin belum ada yang kenal saya juga belum kenal banyak. Ya, nama saya Pendeta Rahmat Poto. Dari nama Fam sudah ketahuan saya Fam Poto. Ya, saya anaknya Om Pak Poto yang tahun 2 tahun lalu meninggal. Ya. Dan saya pulang ke Lemur Roma untuk antar mama dari Makassar, dan tiba hari Rabu kami jalan-jalan ke Tentena, dan besok kalau Tuhan kehendaki kami kembali ke Makassar. Ya, saya adalah seorang gembala sidang Gereja Pantai Kosa Tabernakel Jemaat Mamasa. Sebelumnya saya adalah gembala GBI Gereja Betel Indonesia di Papua. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan izinkan saya untuk melakukan misi kembali, dan saya sekarang berada di Sulawesi. Iya, puji Tuhan. Saya menjadi gembala GBI 7 tahun saudara di Pegunungan Bintang, di daerah terpencil di atas puncak gunung. Tapi luar biasa di tempat yang itu, ajaib Tuhan, ya. Dan luar biasa kan bagaimana Tuhan membangun jemaat yang ada di sana, dan semuanya setelah berjalan dengan baik, Tuhan bilang cabut, ya, saatnya kamu harus pergi ke tempat yang baru. Ya, puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Itulah sedikit perkenalan saya, ya. Baik, saya rindu kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita itu harus berpadanan atau searah dengan pikiran Kristus, ya. Karena saudara, di dalam dunia yang sekarang kita hidupi ini, begitu tantangan yang begitu hebat sedang melanda kehidupan di atas muka bumi ini, ya. Ada satu terjadi pergerakan sosial yang begitu besar yang mempengaruhi seluruh isi dunia ini. Betul? Ya. Makanya sekarang saudara duduknya jarak-jarak, ya. Pakai masker, cuci tangan, sedikit-sedikit pakai cuci tangan. Ya. Saya juga pakai cuci tangan, saya juga ikut aturan pemerintah. Dan saudara, ini merupakan tantangan baru yang ada di dalam dunia ini. Tetapi juga kita tidak boleh terlalu takut, ya. Karena yang pegang hidup kita ini, nyawa kita ada dalam tangan Tuhan. Ya, ini yang jelas. Tidak perlu kita berlebihan takut, boleh kita waspada, tetapi berlebihan untuk takut terhadap corona, apalagi nona corona, jangan. Ya, saya bilang nona corona karena semua orang tersipu-sipu malu dengan ini corona, ya. Ya, ada yang sembunyi lari ke hutan, ya, lari ke kebun karena takut sama corona. Ada yang tidak muncul-muncul, ya, 1 tahun di gereja yang tidak muncul-muncul. Ada yang orang tulis depan pintu rumahnya, tidak menerima tamu sekalipun saudara. Ayo,
Jadi begitu hebatnya ini corona, sehingga saudara pun tidak terima tamu. Nah, ada di sini, di tempat saya ada, saudara. Ditulis di depan pintu rumahnya, tidak menerima tamu sekalipun saudara. Ayo. Terjadi perubahan yang sangat-sangat signifikan. Kalau di lembur rumah mungkin tidak ada, tapi di kota-kota besar tertulis depan pintu pagarnya, awas anjing galak, corona lebih galak. Ayo. Depan rumahnya, awas anjing galak, corona lebih galak. Terjadi perubahan sosial dalam kehidupan manusia. Nah, untuk menghadapi ini saudara, kita perlu untuk punya padanan dengan Kristus. Kenapa? Karena orang sudah hatinya menjadi dingin. Orang kehilangan kasih akan saudara. Orang sudah tidak memperhatikan lagi orang yang lain. Sibuk dengan menyelamatkan diri masing-masing. Ya kan? Jangan-jangan dia bawa corona. Ya takut. Ya kan? Kami waktu masuk dari Pendolo, ya, saya mau direpit, saya kasih begini tangan saya. Ini si suster bilang, Pak Pendeta, tangannya dikasih lemas. Sudah lemas ini tangan saya. Memang keras tangan saya begini. Mau diapa lagi? Dia takut suntik saya, dia takut tusuk tangan saya. Mungkin dia takut saya bawa corona ya. Dia takut tusuk dengan jarum. Cuma tusuk saja suster. Ini sudah biasa sumbang darah. Jarum besar itu BMI tertusuk di sini. Saya tidak takut, tusuk saja. Dia yang takut, saya yang tidak takut. Dia yang tiap hari dia takut ya. Karena memang ini menakutkan banyak orang saudara. Ya. Dan hasilnya saya negatif ya. Jadi saudara takut sama saya? Tidak ya. Saya negatif, sudah diperiksa saudara. Bayar 150. Iya, puji Tuhan. Mari kita langsung membaca kebenaran firman Tuhan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27 ya, kita baca sampai dengan ayat yang ke-30. Filipi pasal yang ke-27, Filipi pasal pertama ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Ya, kita baca bersama-sama saudara ya. Ini sedikit ayat, 4 ayat saja kita baca. Ya. 1, 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawan. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikarenakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Oke, apa makna ayat ini saudara? Ayat pertama dibuka dengan kata-kata hendaklah kamu berpadanan dengan Injil Kristus. Untuk menghadapi yang begitu hebat zaman sekarang saudara, tidak ada cara lain supaya orang Kristen itu menjadi kuat dan menjadi pemenang. Satu-satunya cara yaitu kita menjadi orang yang berpadanan dengan Injil Kristus. Apa itu berpadanan dengan Injil Kristus, saudara? Kata yang digunakan dalam bahasa Yunani itu politeomai, artinya orang yang punya hak warga negara. Ya, beda kalau kita baca Indonesia. Disebut kata berpadanan saja,
tidak terlalu jelas, ya, kurang jelas. Tapi kalau kita lihat ke bahasa aslinya ditulis dalam bahasa Yunani, itu dikatakan bahwa kita ini harus memiliki, ya, kewarganegaraan. Artinya saudara, standar kehidupan kita bukan biasa-biasa. Amin. Standar kehidupan kita itu di atas orang biasa, di atas kebanyakan orang yang ada dalam dunia ini. Itu kata berpadanan di situ, tapi dalam bahasa asli Yunani katakan politeomai, artinya seseorang yang punya kewarganegaraan berbeda. Ya, contoh, semua kan di sini orang Lembo Roma, ya toh? Berarti sukunya Mori. Ya. Tetapi kewarganegaraan saudara, kewarganegaraan Indonesia itu yang normal. Tetapi yang dimaksud di dalam Alkitab ini kewarganegaraan sorgawi. Oleh sebab itu, cara hidup kita, cara kita berperilaku, cara kita memikirkan sesuatu, cara kita bertindak itu harus berbeda. Amin, saudara? Tidak bisa dengan kebanyakan orang. Tidak bisa, harus berbeda. Ya, saudara pernah dengar orang-orang tua ajar sama kita begini, nah, kalau kamu besar, kamu harus jadi orang. Betul? Ya? Apa itu artinya saudara? Berarti selama ini bukan orang, ya? Selama ini jadi monyet, hah? Atau selama ini jadi apa? Saya ingatkan, ya, lagu tua nenek saya dulu aja. Oh boleh aku dahu-dahuku, na 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 na, ya. Saya sudah pulang anjingku, mari kita bermain, ya. Saya masih ingat lagu-lagu itu, ya, dulu nenek sering nyanyikan. Apakah seperti itu saudara? Ya? Nah, kalau kamu besar harus jadi orang. Jadi dalam pandangan kita itu, ya, jadi orang itu harus punya pangkat, punya kedudukan, punya uang yang banyak, baru disebut orang. Apakah benar begitu? Ayo, hah? Itu salah saudara. Itu cara duniawi, itu pandangan duniawi, hidup duniawi. Tapi begitu banyaknya orang Kristen masih pakai cara itu. Ya, yang kedua, bilang lagi gini. Nah, kamu itu jangan banyak-banyak kasih orang, ya. Kamu buat kamu dulu, baru kamu bisa kasih orang, ya. Kalau kamu mau dapat penghasilan yang banyak, kau harus kumpul uangmu itu, baru kau kasih ke bisa bagi ke orang. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ayo, berbeda 180 derajat. Berilah maka kamu akan diberi. Tapi prinsip dunia apa? Ayo, mana? Ya kan? Mana dulu, baru beda. Kalau prinsip Alkitabiah, menabur dulu baru menuai, menanam dulu baru bisa tumbuh, itu hasilnya. Coba lihat, bertolak belakang dengan prinsip Alkitab, dengan prinsip dunia. Sama dengan lagu tadi, berbuat kebaikan. Ya, saya tidak protes lagu ini saudara. Cuma kalau kita hanya berbuat kebaikan, apa bedanya kita dengan orang Hindu dan Buddha? Saya mau beritahu loh, orang Buddha itu jauh lebih hebat berbuat kebaikan daripada orang Kristen. Jauh sekali. Di tempat saya ada namanya orang Hindu, ya. Orang Hindu itu namanya apa lagi istilahnya, ya? Aluk Todolo kalau orang Toraja bilang.
Kalau di tempat saya memasak namanya maporondo dalam bahasa daerahnya, artinya orang Hindu. Itu sudah kalau dia taruh jualannya misalnya jualan sayur, pisang, pepaya, itu cuma ditaruh begitu saja. Kemudian ada kotak kecil yang sudah ditulis harganya. Orang boleh ambil, kemudian dia taruh itu uang di dalam kotak itu. Ya. Tapi ada orang Kristen datang belanja, bukannya taruh uang, ambil sayurnya, uangnya tidak ada. Ayo, lihat itu. Tapi kalau mereka ambil sayurnya, taruh uangnya. Sehingga apa? Jadi orang Kristen banyak jadi batu sandungan. Ayo, apakah sama sesuai dengan firman Allah? Tidak. Makanya saya mau katakan hari ini kalau kita belajar firman Tuhan, kata berpadanan dengan Kristus itu artinya kita rubah berpikir kita. Amin, saudara. Yesus mengatakan begini, ya. Ia telah mengosongkan, Paulus mengatakan, ya, penjelasan tentang Kristus. Ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dalam Filipi pasal 2 penjelasannya, ya. Kata berpadanan di sini Kristus mengatakan bahwa apa? Ya. Supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Artinya, saudara, ya, kalau merujuk kepada Kristus, dijelaskan di ayat ini bahwa Kristus telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Coba bayangkan, saudara, itu kata-kata yang bukan kata-kata sembarangan. Itu kata yang maknanya sangat-sangat dalam, saudara. Kenapa? Tidak mudah bagi seseorang yang punya pangkat yang besar, ya, orang kedudukan yang tinggi, punya harta kekayaan yang banyak, tiba-tiba mau kenosis dalam bahasa Yunani, artinya merasa tidak memiliki lagi, bahkan dia tidak menganggap lagi itu kesetaraan posisi dia sebagai firman itu turun menjadi manusia yang hina, meninggalkan segala kemuliaannya yang setara dengan Bapa di surga. Allah kita bukan tiga, ya. Nanti kalau saya berikutnya datang, saya mau jelaskan apa itu Tritunggal. Banyak orang Kristen nggak tahu apa itu Tritunggal. Ditanya, kamu Kristen Tuhanmu tiga, ya? Langsung bingung. Jawabnya, ya toh, nggak jelas. Oh, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah wahai orang Israel bahwa Allah kita itu Allah yang besar. Artinya Allah kita itu besar satu, ya, bukan tiga. Ya, kita balik lagi di sini nanti itu, ya. Kalau saya datang berikutnya, kalau saya masih diberi kesempatan, ya, supaya saudara paham siapa Allah saudara yang kita sembah. Bukan Allah sembarangan, pemilik langit dan bumi. Makanya Yesus datang ke muka bumi tidak pernah bawa agama. Ayo, ada sudah temukan di Alkitab bahwa Yesus datang memperkenalkan agama? Ada? Tidak ada. Yesus datang ke muka bumi ini memperkenalkan dirinya sendiri, yang adalah firman yang menjadi manusia. Amin. Iya. Oleh firman itulah yang kita harus setarakan diri kita. Ya, kata berpadanan artinya kita searah dengan Kristus, dengan firman-Nya, dengan perkataannya, sehingga perkataannya itu hidup di dalam kita. Baru kita boleh mengalami yang namanya kewarganegaraan Kristus. Banyak orang tidak sadar. Yang penting menjadi orang Kristen, pergi Paskah setahun sekali, pergi Natal setahun sekali cukup. Percaya Yesus selamat masuk surga, haleluya. Sahabat bilang, ya, ini tua yang bilang begitu, ya, bukan begitu, saudara. Ya, menjadi orang Kristen, ya, itu harus ada perubahan hidup di dalam kehidupan kita. Tidak cukup hanya menjadi percaya. Kalau hanya untuk menjadi percaya, apa bedanya kita dengan setan?
Firman Tuhan mengatakan ya dalam Yudas bahwa setan-setan pun percaya bahwa Allah itu esa dan mereka gemetar. Tahu. Tapi mereka tidak bertobat. Lah kita ini bersyukur kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Berpadanan, serupa dan segambar dengan Kristus. Amin. Ini keistimewaan yang paling tinggi, saudara, yang seharusnya orang Kristen kejar. Bukan hanya mengejar uang siang dan malam, membanting tulang. Itu memang kita perlu, kebutuhan kita. Tetapi sesuatu yang harus dikejar oleh orang percaya anak Tuhan adalah beriringan bersama dengan Kristus. Disitulah muncul kata sepadan. Ayo, kata sepadan. Orang kalau menikah, dia cari yang sepadan. Betul saudara? Ya kan? Ada tidak anak gadis di sini mau cari yang tidak sepadan? Artinya begini, ya. Oh, saya anak gadis, saya mau cari ya sapi jadi pasangan saya. Apa begitu? Tidak kan? Dia cari cowok yang ganteng, yang sepadan dengan dia. Itu yang baru cocok. Tetapi kalau orang tidak mengalami Kristus, tidak mungkin orang itu sepadan dengan Kristus. Bisa paham tidak apa yang saya katakan ini? Ya, begini loh, begini. Di sorga nanti ada yang namanya pernikahan kawin anak domba. Benar? Salah satu anggaran dasar rumah tangga dari GBI yang saya tahu, yang saya masih ingat adalah mengakui bahwa di sorga itu pernikahan kawin anak domba. Itu salah satu pengakuan iman GBI. Ya, bahwa Kristus akan datang ke dalam dunia, menjemput gerejanya dan menikah di awan-awan yang permai. Itu pengakuan iman GBI. Lah, kalau saudara sejak dari sekarang tidak mempersiapkan diri saudara untuk pernikahan kawin anak domba, saudara mau nikah sama siapa? Bukan, jangan pikir menikah seperti kita orang dunia ya, pikir oh kalau menikah langsung punya anak. Bukan begitu. Maksudnya itu masuk dalam kesukaan yang besar. Itu pernikahan kawin anak domba. Kita ini tubuh Kristus dan dialah kepala. Dialah kepala seluruh gereja. Artinya masuk dalam kesukaan Allah Bapa. Pesta yang besar. Kalau orang Kristen tidak dari sekarang mempersiapkan dirinya, maka dia akan ketinggalan. Saya mau jujur kasih tahu, saya tidak mau korban untuk menyenangkan telinga saudara, ya, bikin cerita-cerita lucu, ya, yang ketawa-ketawa. Kayak biasa kan kalau Om Yakub nangwai batu, aduh, pokoknya sakit perut, ketawa terus. Tapi saya sharing dulu jemaat, ya jangan lagi kita ketawa lah, betul-betul memahami kebenaran firman Tuhan, amin. Boleh kita ketawa, saya juga banyak cerita-cerita lucu, cuman tidak ada gunanya, ya kan? Mending kita fokus kebenaran firman Tuhan untuk mendewasakan kita dan kita siap untuk menjemput Kristus menjadi pengantin wanita surga. Amin, saudara? Ya, dalam bahasa teks asli Alkitab itu dikatakan parthenos. Parthenos itu adalah perawan suci yang siap untuk menikah dengan Kristus. Ayo, ada tidak orang mau menikah besok? Hari ini masih pergi ke kebun? Ada? Ya? Ibu, waktu masih gadis, waktu mau menikah, besok mau menikah hari Senin, hari ini masih pergi pegang cangkul, ya, pegang sabit. Oh tidak, pasti dia sudah mulai mandi susu, ya toh, mandi bersih-bersih, pakai sabun Giv, pakai sabun Rinso, pakai sabun B29, semua sabun kalau perlu dia pakai supaya dia putih bersih. Asal jangan pakai Baiklin, ya, itu bukan untuk pakai, itu bukan untuk badan, ya, ya. Jadi semua sabun dia pakai supaya dia kelihatan bersih. Nah, begitu pula kita dengan Kristus. Amin. Nah, di sini jelas sekali kita belajar bahwa kita itu harus sejalan dengan
Injil Kristus. Artinya saudara, ya, artinya adalah kita teguh berdiri di dalam satu roh, kita berjalan beriringan bersama-sama dengan Roh Kudus untuk meneguhkan hidup kita berjalan sesuai dengan firman Allah. Ini kita tidak bisa lagi pakai cara-cara yang lama. Ya, kita dibesarkan dari lingkungan kita masing-masing dengan prinsip yang berbeda-beda. Kita mudah sekali melihat kesalahan orang. Kita mudah sekali menghakimi orang lain. Kita mudah sekali lihat, wih, ibu ini itu begini, ya, dia begini, dia begitu, dia begini. Semua orang diprotes sama dia. Tidak ada di matanya itu orang yang benar. Tetapi ketika dia lihat kepada dirinya, dia tidak menemukan satupun kesalahan. Coba itu saudara. Maka firman Tuhan kenapa mengatakan, dia melihat selumbar di mata saudaranya, tapi balok di matanya sendiri tidak dia lihat. Ya, artinya saudara, dia hanya melihat kesalahan orang, tidak pernah mau mengoreksi dirinya. Seseorang yang tidak pernah mengoreksi dirinya, jangan pernah harap dia mau serupa dan segambar dengan Kristus. Kita harus berkaca. Firman Tuhan berkata, kita jangan seperti orang yang melupakan wajah setelah kita bercermin. Itu orang yang mendengar firman Allah dan tidak melakukannya. Ya, cuma lihat di cermin, ternyata saya orang yang ganteng, tapi masih ada noda hitam di hidungnya. Habis pergi ke dapur, masak air ada hitam, kena asap. Dia tidak lihat, dia bilang saya ganteng. Ada? Nah, itu gambaran saudara ya. Oleh sebab itu pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mari kita berdiri teguh di dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Allah, supaya kita menjadi orang yang serupa dan segambar dengan Kristus. Ini tidak mudah seperti yang kita ucapkan, harus dikerjakan sedikit demi sedikit, ya, sampai kita masuk kepada kesempurnaan yang namanya firman. Ya, contoh begini saudara, soal mengampuni. Begitu banyak orang Kristen tidak bisa mengampuni. Suami tidak bisa mengampuni istri, istri tidak bisa mengampuni suami. Sang istri bilang begini, oke, sebagai orang Kristen saya ampuni kamu supaya saya tidak berdosa, tapi jangan harap saya melupakan perbuatanmu sama saya. Kamu pergi dengan nona itu, sakit hatiku, itu sampai teriris-iris rasa-rasanya. Kalau perlu pakai silet diirisnya, jangan pakai pisau. Ya kan? Sang suami bilang begini, istri model macam apa begini? Ya, tiap hari kerjanya cari kutu, pergi ke tetangga cari kutu. Ya, baku sisir-sisir cari kutu, tidak pernah masak, di rumah berantakan, saling baku protes. Saudara, di mana itu pengampunan? Seringkali kita hanya melihat kekurangan, tidak pernah melihat kelebihan, sehingga apa? Yang ada hanya kekurangan, kesalahan orang lain dan tidak pernah mau mengampuni. Ini contoh kecil saja. Begitu banyak orang menyimpan kesalahan orang lain di dalam hatinya dan tidak mengampuni. Tidak mengampuni saudaranya, tidak mengampuni istrinya, tidak mengampuni siapapun yang menyakiti dia. Dia bilang, ya sebagai orang Kristen saya harus mengampuni, tapi cuma di mulut, tidak di dalam hati. Bagaimana mau bisa menjadi pengantin Kristus? Tidak akan layak saudara. Karena firman Tuhan berkata apa? Kalau kamu tidak mengampuni dosa orang lain, maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni dosa. Saya melihat sebagai orang Kristen, dalam perjalanan waktu kehidupan kita ada kerikil-kerikil tajam yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, wajib atau tidak wajib,
kita harus bisa mengampuni, saudara. Amin. Ini baru bisa berpadanan dengan Kristus, baru bisa searah dengan Kristus. Kalau tidak, saudara bukan pengantin Kristus, tidak pantas menikah dalam perkawinan anak domba. Ini jelas firman Tuhan. Kenapa saya sampaikan ini, saudara? Ini pengajaran. Saya stop berhenti dari berkhotbah hanya untuk menyenangkan telinga orang, membuat orang menjadi tidur rohani, membuat orang hanya merasa, oh puji Tuhan, saya diberkati Tuhan, haleluya. Tidak cukup, saudara. Saudara harus pikul salib. Yesus berkata, ya, kalau kau mau ikut aku, ya, pikul salibmu dan ikut aku. Apa itu pikul salib, saudara? Banyak orang sudah pikul salib begini. Aduh, Tuhan terima kasih, saya menderita. Ya, saya pikul salib. Ya, begitu banyak beban dalam dunia ini. Ya, saya pikul salib. Ingat utang, oh ini pikul salib. Ya, ingat masalah, oh pikul salib. Itu bukan pikul salib, saudara. Pikul salib yang dimaksud itu adalah saudara menyalibkan semua keinginan hawa nafsu duniawi dan dipakukan di atas kayu salib. Itu pikul salib. Semua sifat daging yang harus ada dalam diri kita harus singkirkan. Kemudian kita hanya beralih kepada pandangan kita kepada Kristus. Dan semua keinginan duniawi yang menyenangkan dunia dan keinginan mata itu harus disalibkan. Itulah pikul salib yang sebenarnya. Seorang anak muda datang kepada Tuhan Yesus bicara begini, Tuhan, aku sudah melakukan 10 perintah, hukum 10 perintah dari Nabi Musa. Aku tidak membunuh, tidak mencuri, bla bla sebagainya. Ya, Tuhan Yesus bilang begini, oh hebat. Bahkan aku sudah mempersembahkan seluruh perpuluhanku, bahkan bumbu masak juga, saudara. Orang Israel itu persembahkan perpuluhan. Ada di sini orang persembahkan perpuluhannya biar bumbu masak? Ada? Tidak ada pasti. Saya yakin pasti tidak ada. Tapi kalau orang Israel sampai bumbu masaknya itu diperpuluhkan, saudara. Tuhan Yesus angkat jempol, kamu hebat. Oke, baik. Sekarang kamu pulang ke rumahmu, jual seluruh hartamu, bagikan ke orang miskin, kemudian datang kemari dan ikut aku, maka aku akan memperoleh hidup yang kekal. Apa yang terjadi, saudara? Orang muda ini menjadi apa? Sedih hatinya. Setelah itu, ya, dia pulang dengan sedih. Kenapa? Kata firman Tuhan, hartanya apa? Banyak. Ternyata harta bisa mengalahkan Yesus, saudara. Makanya saya mau katakan, jangan pernah lagi pakai prinsip, nah kalau kamu jadi besar, kalau kamu sudah besar, kamu apa? Kamu harus jadi orang. Ya, jadi orang itu kalau sudah punya ini bukan, saudara. Itu prinsip dunia. Dan itu yang harus kita salibkan dari kehidupan kita. Jangan mencari Tuhan untuk tujuannya materi, mencari Yesus supaya diberkati secara ekonomi. Itu orang dunia memanfaatkan Yesus untuk menjadi memperoleh berkat. Apa bedanya dengan orang-orang sana? Kita ikut Yesus, kita memperoleh semuanya. Amin. Ketika kita menemukan Yesus, maka kita menemukan segala-galanya. Ya, ada di sini yang bisa jamin hidup sampai 1000 tahun? Ada? Atau siapa yang paling tua? Ini umur berapa di sana? Mungkin ini umur 80 tahun ya? Ya. Kata firman Tuhan, umur manusia 70-80 tahun saja. Selebihnya itu hanya kesukaran belaka.
Kalau gigi tinggal satu di depan, ya, yang dikunyah sudah hancur semua, yang dipakai untuk mengunyah sudah keropos-keropos semua. Rambut semua sudah putih, apa yang mau dibanggakan, saudara? Kayak mama saya sudah makan pakai, mama sudah, itu nasi sudah di blender, saudara, baru bisa masuk, sudah bisa lagi bangunnya. Saya bilang, wah, puji Tuhan, berarti mama saya mendekati kepada kemuliaan, ya. Iya. Ada di sini yang takut mati? Ada? Jangan takut mati, saudara, ya. Mati itu awal permulaan hidup yang kekal. Makanya kita hidup di dunia itu cuma 70-80 tahun. Oleh sebab itu, selama waktu yang sisa ini, kita mempergunakan hidup kita benar-benar untuk sepadan dengan Kristus. Karena kalau kita tidak sepadan, tidak segambar dengan Yesus, maka kita bukan milik Yesus. Hati-hati loh. Saya bukan khotbah biasa, ini khotbah mengerikan, saudara. Bahkan kalau saya memberi judul khotbah saya, mari kita mempersiapkan hari kematian kita. Ayo. Pernah dengar khotbah macam begini? Tidak ada. Saya yang mau mulai. Mari kita mempersiapkan hari kematian kita. Supaya apa? Ketika tubuh jasmani ini meninggalkan, ya, mati dan masuk ke dalam tanah, tubuh rohani kita kembali kepada pemiliknya dan kita hidup kekal selama-lamanya. Amin. Itu yang harus kita kejar. Bukan hidup jasmani di dalam dunia ini yang sementara. Memang kita harus bekerja, ya, menghidupi keluarga, memberi makan apa segala macam, tapi bukan itu tujuan. Tujuan hidup kita adalah berpadanan dengan Kristus, ya, sehingga wajah Kristus itu nampak dalam kehidupan kita. Mari kita baca bersama firman Tuhan dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-19. Ya, Pak Ibu Gembala, berapa lama ini? Ya, iya, sudah jam 10, ya. Kita baca satu ayat. Galatia pasal 4 ayat yang ke-19. Saya bacakan. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Oh, ini Rasul Paulus ngomong, bicara nih. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Apakah Rasul Paulus perempuan? Tidak kan? Apakah Rasul Paulus seorang wanita mempunyai rahim? Tidak, maksudnya itu, saudara, dia menderita lagi menganjung jemaat yang ada di Galatia supaya mereka itu sungguh-sungguh menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Nah, ini perubahan hidup itu, saudara, tidak mudah. Tidak mudah itu perubahan hidup. Ini harus dimulai dari pikiran, ya. Kalau 1 tambah 1 kita sudah tahu itu nilainya 2. Tapi kalau 2 tambah 5 sama dengan 15.000, kan beda, ya toh? 2 ekor ikan dan 5 ketur roti memberi makan 15.000 orang, itu beda. Itu pikiran Allah. Mujizat hanya bisa terjadi ketika saudara menggunakan pikiran Kristus. Amin. Jangan pernah berharap mujizat terjadi kalau saudara tidak menggunakan pikiran Kristus. Jangan pernah berharap. Mujizat hanya bisa terjadi ketika kita berpadanan dengan firman Tuhan. Baca sekali lagi ayat Yohanes pasal 6 ayat 63. Ya, perkataan firman itu perkataan hidup dan berkuasa, saudara. Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-63.
Kalau saudara bacakan ya, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Apa artinya ini saudara? Perkataan firman itu bukan perkataan biasa, bukan kata-kata manusia. Kalau kata-kata saya, kata-kata manusia, jangan pernah percaya. Tapi firman Allah, ketika dia diucapkan, maka dia akan pergi dan menghasilkan mujizat di dalam kehidupan saudara. Amin. Iya. Contoh jangan jauh-jauh. Kalau sakit gigi, ya, seringkali kalau orang sakit gigi, ya, taruh garam, taruh lombok, taruh kecap, tinggal taruh mie jadi Indomie. Ya, taruh garam, taruh kecap, segala macam bumbu ditaruh di giginya, yang mana bisa sembuh? Taruhlah obat gigi, saudara, baru sakit giginya bisa sembuh. Jadi jangan kita mengobati dengan cara yang salah. Jawaban bagi kehidupan saudara bukan ajaran manusia. Jawaban bagi kehidupan saudara adalah firman Allah. Amin. Rugi kalau saudara jadi puluhan tahun jadi orang Kristen, memanasi bangku gereja saja, ya, sampai kalau perlu itu bangku gereja bilang jangan lama-lama, panas, ya kan? Artinya apa saudara? Saudara hanya jadi orang Kristen yang memanasi bangku gereja, tidak pernah mengalami perubahan hidup, ya. Perubahan hidup itu hanya bisa terjadi ketika firman Tuhan menjadi pola berpikir saudara. Itu baru dikatakan metanoia. Ayat terakhir sebelum kita selesai, baca Roma pasal 12 ayat yang kedua. Ini kuncinya saudara, supaya saudara mengalami terobosan dalam kehidupan saudara. Saya bacakan Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seseorang tidak akan pernah bisa mengalami perubahan hidup kalau bukan firman yang merubah hidupnya. Amin saudara. Katakan pada diri, Tuhan, rubah aku sesuai dengan firman. Aku tidak bisa hidup tanpa firman. Ya, seringkali kita hidup berdasarkan apa yang kita pikirkan. Tidak pernah kita berkaca kepada firman Tuhan yang menuntun jalan hidup kita. Ketika kita dihadapkan satu masalah, kita bingung, kita langsung berespon menurut apa yang kita tahu. Kita tidak coba untuk melihat apa yang firman Tuhan katakan, sehingga kita bisa bertindak, berlaku persis sama seperti Yesus. Amin saudara. Ketika Yesus diuji, dicobai oleh iblis, dia selalu menjawab, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. 3 kali Yesus diuji oleh iblis, dicobai, ya. Tapi Yesus selalu berkata, ada tertulis. Dia tidak pernah menghardik, setan, pergi kamu, siapa kamu? Tidak. Dia tidak pernah banggakan dirinya sebagai anak Allah, sebagai Allah atas dunia ini, tidak pernah. Tapi dia selalu berkata, ada tertulis, sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Jadi ketika saudara menghadapi tantangan dalam kehidupan saudara, ucapkanlah, ada tertulis. Carilah firman Tuhan yang bisa menjawab setiap persoalan dan dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Ya, saya rasa cukup firman Tuhan ya. Waktu kita dikejar ini ya dibatasi kan. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Allah, karena saudara disebut orang-orang yang berbahagia. Puji Tuhan. Saya rindu kita
menyanyikan satu lagu lama kalau bisa ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Tahu ya? Bisa Pak? Oh, tidak bisa. Kita cari lagu yang lain. Kita lagu Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Oke. Haleluya. Tiada
Kami mau pikul salib-Mu. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau tinggalkan kehidupan dunia ini bersama dengan penipuan dan kebohongan. Kami mau berjalan bersama dengan Kristus. Pikul salib kami sampai nyata wajah Kristus di dalam hidup kami. Kami serupa segambar dengan Engkau ya Tuhan. Nampak firman-Mu dilihat oleh orang lain di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu selalu dibalui oleh firman. Kami rindu selalu ditransformasi, diubahkan sesuai dengan firman. Haleluya, haleluya. Penyembahan kami hanya haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik dalam kehidupan kami.